tidak ada dalam tim. Indonesia kan negatif kan semua. Ya. Harusnya kan dites lagi melihat, oh ini nggak ada apa-apa, udah nggak bisa. Tapi ya BWF buang lagi ke NHS, jadi ya susah lah sekarang, tinggal bagaimana lah. Jadi yang kita lihat lah stresnya itu, apalagi kita sebagai pelatih atau kita sebagai manajer tim itu kan, ya kita punya tim berapa pemain yang dari All England itu hanya yang tidak ada prioritas untuk pengumpulan poin Olimpik, kita memberikan mereka option gitu hanya. Kamu mau pergi ke All England atau kamu mau balik aja? Rata-rata minta balik karena ya saya bilang lebih baik begitu. Kalau kalian kesini, saya yang susah nanti memperhatikan begitu besar pemain, banyak pemain. Dengan akhirnya untung hanya kan kita datang hanya beberapa pemain sini, akhirnya kan bisa kontrol kan, jadi kita bisa jaga gitu. Kalau sampai besar repot gitu. Berarti memang prosedurnya sendiri itu sudah sulit gitu ya. Maksudnya Ya. Perpindahan antar negaranya itu sudah ribet, di pesawatnya, belum lagi ketika masuk ke eventnya ada 2 aturan loh Ki yang berlaku, itu kan aturan pemerintah dan BWF ya. Tapi dalam hal ini Thailand itu beruntung karena justru atletnya yang positif, iya kan? Iya, iya betul. Iya. Dan makanya nah kan saya bilang waktu di Denmark Open tahun lalu itu bisa terjadi kan diselang bersama gitu, Thomas Cup dan 2 Danish Open 1, Danish Open 2 gitu. Yeah. Nah kenapa di Eropa sini yang di All England Swiss ini kenapa dia tidak buat sama? Oke lah, let's say di Swiss mungkin lebih case-nya sedikit, ya udah itu namanya yang All England itu terjadi di Swiss gitu kan, jadi All England juga di Swiss satu tempat, jadi nggak susah gitu kan. Tapi ya kita nggak. Jadi ini memang kalau di Eropa ini ya satu perpindahan dari satu negara ke satu negaranya ini mungkin nggak ada terlalu masalah, kita tinggal semua kalau beres tinggal terbang jalan ini. Tapi kan aturan-aturan dari negara sendiri yang beda-beda gitu, dan apa sampai di mana mereka punya maksimalnya untuk membuat menyatukan persepsi satu sama lain antara pemerintah, government dengan pihak organisasi, dengan panitia semua ini gitu kan. Nah ini yang menjadi sesuatu yang akan membingungkan kita sebagai tim manajer dan atlet. Nah itu yang terjadi, manajer meeting yang paling terlama di sini di Orleans, dan itu terjadi di Swiss itu kan manajer meeting itu lewat Zoom, di All England manajer meeting lewat Zoom. Tapi di sini manajer meeting harus attend, dan itu semua itu hanya itu manajer meetingnya itu bisa berjalan itu dari mulai jam 6, habisnya itu sekitar mungkin jam 9 atau jam 10 malam. Lama banget, Ki. Lama banget, Kak. Karena dari waktu mau mulai itu, dari pihak yang medikalnya itu menyampaikan kita harus respect protokolnya mereka untuk social distancing apa. Semua manajer komplain, dari mana kamu meminta kita untuk respect social distancing, protokol-protokol, sedangkan mobil yang kamu sediakan itu van yang kecil, itu juga harus naik kalau berapa negara naik. Itu van itu tidak per negara, van itu semua jadi satu. Kalau naik semua itu 9 orang, itu udah duduk berdempetan. Dari situ, yang kedua, kalau pertandingan mulai kan di sini akan dibuat di curfew kan, mulai jam 7 malam udah nggak boleh orang berjalan. Dan itu kan terjadi pertandingan sampai jam 7 malam, terus sampai manajer pada bentak-bentak itu referee sama ini. Kalau kamu jangan stop saya kalau saya berjalan balik, saya lebih safe kalau saya berjalan daripada saya naik di van harus bernumpuk-numpuk 8-9 orang, itu nggak safe. Nah, bagaimana kamu harus merange itu transport? Pokoknya jawabnya, nanti kita coba ini. Harusnya kan dia, kalau dia berbicara safety, berarti dia kan harus, iya kamu betul. Iya kan? Tapi ini, saya mesti discuss, ini agak susah. Nggak bisa caranya begitu. Maka itu, dalam untuk men-solve itu transport aja itu bisa 1 jam lebih. Belum nanti tentang redraw. Terjadi antara pemikiran BWF dengan referee-nya itu opposite sekali. Jadi mereka berdasarkan dari kriteria yang ada.
kita manajer bilang dalam situasi seperti gini, ini harusnya kriteria-kriteria itu tuh harus ada exceptional. Jadi exceptionalnya itu dalam situasi seperti gini ya, seperti hanya dibilang di reviewnya bilang dari mulai BLF punya aturan bahwa itu kalau imbalance di mana-mana katanya dia bilang BLF redraw-nya itu di main draw tidak akan terjadi karena ada qualifying seperti gitu. Nah, oke, sekarang dibilang kalau seandainya di qualifying ini terjadinya cuma 3 orang, sedangkan yang withdraw ini lebih dari setengah draw. Setengah draw. Balance. Iya. Itu berarti kan enggak kan? Ya contohnya yang 3 sini di qualifying yang lolos cuma 3, terus yang sini withdraw-nya ada 2 tengah dari itu. Berarti kan kalau seandainya ini dia masuk di yang itu, untung kalau dia ada di mana-mana, kalau cuma bagian bawah aja yang withdraw semua, berarti dia masuk di withdraw ini, dia berlenggang ke sampai final tanpa bertanding, karena semua withdraw. Iya. Iya. Tapi kan benar ya, Ki, harus ada eksepsional ya untuk case-case seperti ini ya, Ki? Iya, harus case seperti gini, dia harus antisipasi itu gitu. Dan itu memang ke depan bukan hanya dalam suasana pandemiknya ini, juga harus dalam suasana yang biasa. Jadi semua kriteria-kriteria yang ada di BLF yang buat itu atau referee yang buat itu harus ada exceptional juga gitu. Jadi jangan terlalu kaku gitu kan. Jadi fair gitu kan. Semua kita harus lihat, banyak sini pemain yang berangkat. Kalau badminton ini kan belum semua secara profesional. Ada pemainnya, kalau di tenis itu banyak yang pemain yang independen, dia punya sponsor apa semua. Tapi kalau di bulu tangkis ini untuk pemain independen itu dia macam ikan mas koki kan, ngap-ngap gitu kan. Kalau dengan terjadinya begini terus dia nggak bisa, ya istilahnya bagaimana lah itu kan, dalam soal biaya atau apa semua kan juga harus dipikirkan antara orang-orang. Kalau mungkin dari Eropa ke Eropa nggak ada jauh, tapi kalau dari Asia udah susah sampai sini terus, iya kan? Nah, itulah itu yang dibicara itu, makanya kemarin ada yang manajer meeting yang pokoknya urusan dia udah cukup sampai sini, dia punya pemain udah nggak ada di waktu draw yang berikutnya, udah nggak ada lagi dia punya pemain, dia pulang aja, udah nggak mau tinggal, dibiarin begitu. Akhirnya main draw-nya di redraw? Enggak di redraw. Tetap aja berpegang teguh karena nggak ada exceptional kan. Dia tetap kriteria yang dibuat oleh BLF, dan dia menanyakan ke BLF, dia bilang tidak ada redraw. Nah ini kita bilang bisa terjadi yang dengan Indonesia nggak bisa main itu tanpa ada campur tangan dari BLF, itu karena ya mungkin BLF ini tidak apa ya orang bilang, tidak mengayomi atau orang apa, melindungi gitu kan. Jadi ya gue punya aturan inilah, ikut terlalu kaku gitu istilahnya. Masalahnya peraturan itu bisa berakibat fatalnya, itu yang belum dipikirkan maksimal ya. Harusnya kan peraturan negara ada, tapi harus dipikirkan maksudnya plannya gimana nih ya kalau terjadi. By the way, kalau waktu All England lihat tim Indonesia akhirnya dipaksa mundur, gimana Ki? Kamu reaksimu gimana waktu itu? Ya bukan saya sendiri, bahkan itu semua peserta gitu, karena itu menjadi bahan pembicaraan antara kita di lapangan gitu kan, semua gitu. Jadi istilahnya ya mungkin banyak komentar yang negatif tentang negara-negara yang lain atau apa gitu kan, ya pantas lah itu karena kita sebagai orang Indonesia atau netizen itu atau penggemar itu pasti akan, ya kita harus bereaksi gitu kan, kekesalan kita, kekecewaan kita. Dan saya bilang kekecewaan itu bukan hanya fans Indonesia atau netizen Indonesia, itu bahkan semua peserta apa All England gitu, kita membicarakan itu. Bahkan mereka nanya ke saya, bagaimana Indonesia, kasihan ya, ini memang benar-benar nggak fair gitu semua gitu. Terus kenapa nggak ada tes ulang apa semua gitu. Dan ada itu yang tadi positif, terus kok tesnya itu dibuat sendiri, itu bisa aja hanya jadi negatif, hanya bisa main gitu kan. Kenapa seperti itu gitu. Jadi ini istilahnya ini sebagai apa ya, orang bilang sangat disayangkan gitu. Indonesia itu istilahnya badminton Indonesia itu badminton
khususnya Indonesianya itu dimanapun pertandingan itu tanpa Indonesia itu sesuatu yang hambar gitu kan. Jadi satu yang udah yang nggak ada gengsinya gitu kan. Oke lah, pertandingan tetap berjalan terus gitu. Tapi disayangkan sekali gitu, pelatih Denmark bahkan si Thomas Tangan yang tadinya positif itu juga dia juga kaget gitu. Dia bilang ini begini caranya. Bahkan dia dari Denmark juga waktu saya berbicara dengan dia bilang saya juga karena nggak ngerti gitu cara berpikir teman saya, dia bilang gitu, yaitu presidennya si Paul Erik atau mungkin bahkan si Thomas, sorry saya nggak bisa bilang nama gitu kan, tapi dia sendiri bilang gue dari negara yang sama, ini sampai di mana gitu cara untuk bisa begitu gitu kan. Istilahnya di sepak bola Premier League ada satu yang kena positif, ya satu itu yang diisolasi, yang lain dia punya kawan-kawan bisa main gitu. Dan memang kalau di Indonesia gini ya udah, Indonesia tim itu tidak apa, itu kan ada penumpang yang bersama tim Indonesia, kebetulan Indonesia di sama pesawat yang sama gitu, dan bukan di dalam tim Indonesia gitu, berarti kan dia harus ada, BDF harus fight itu kalau itu kan BDF harus fight untuk membilang, nggak bisa, ini Indonesia ini timnya tim yang paling komplit, nggak ada positif. Waktu datang semua itu tim Indonesia itu semua negatif. Dan kenapa dengan peristiwa kayak gini tuh? Ini menurut saya itu yang saya berkomunikasi dengan beberapa teman dari negara lain itu. Ya itu yang mereka lihat. Ya harusnya dibuat satu retest lagi, dan itu kalau negatif ya silakan main terus gitu kan. Tapi kok kenapa tiba-tiba langsung diisolasi begitu? Tanpa ada pemberitahuan, dan juga dari dia sistemnya kalau kamu di hotel itu harus dicek semua. Nah sekarang Indonesia dalam keadaan semua orang negatif, tidak ada yang positif. Dengan adanya ketidakberuntungan ada penumpang yang positif dan diberitahukan di saat ada beberapa pemain yang habis main, terus langsung ada beberapa yang lagi siap-siap mau main, tiba-tiba disuruh pulang. Dan itu cara yang mereka lakukan itu buat saya itu tidak manusiawi itu. Dan ini yang mereka lakukan ini kan atlet dunia loh, elit loh. Atlet dunia seperti ini kamu lakukan, tidak respect kepada atlet dunia loh ini. Ini atlet elit loh ini. Jadi istilahnya seperti apa? Oke lah, monggo. Kamu itu bisnya itu disiapkanlah satu bis untuk mengangkat tim Indonesia aja untuk balik ke hotel, dan juga ada lift di situ ada 2-3. Oke, Indonesia jangan naik lift semua, jadi lift satu aja nih kamu tunggu sambil keep ganti aja gitu kan. Nah ini kan manusiawi sekali, dan itu akan menjadi suatu kepedulian atau look after para peserta. Jadi orang akan melihat di satu sisi tim Indonesia kecewa, tapi di satu sisi Indonesia akan merasa dihargai juga gitu kan, bahwa ini udah tertimpa tangga, disuruh jalan kaki, disuruh naik tangga, manusiawinya di mana gitu kan. Dan ini olengan loh, bukan pertandingan RT atau apa, ini olengan, dan yang atlet yang datang ini atlet top dunia. Prokesnya itu bisa tetap dijalanin, tapi dengan yang lebih wise lah begitu ya. Maksudnya kan kalau kemarin kan ini banget gitu ya, maksudnya iya. Agak berlebihan. Dan itu kan tim Indonesia itu bukan di dalam tim Indonesia itu yang positif, karena ada penumpang di dalam pesawat itu, dan itu udah terjadi berapa lama, udah berjalan berapa lama, dan tim Indonesia udah jelas-jelas negatif semua kan, tidak ada yang positif gitu kan. Dan ini sesuatu yang kurang, kalau buat saya itu nggak bisa diterima lah. Kalau buat saya tuh istilahnya saya nggak bisa terima itu. Kalau memang saya waktu itu gitu, saya pasti akan berontak. Saya akan pasti berontak, dan saya akan, ya udah, kamu apa? Mau berantem ya sekalian. Nggak apa-apa. Ngeri banget. Iya, istilahnya apa ya? Saya mengikuti aturan kamu, tapi kok kamu membuat saya seperti gini gitu. Saya bukan binatang loh. Iya kan? Istilahnya saya macam itulah. Kak Eki,
waktu di Birmingham kemarin sempat ngobrol atau tanya-tanya sama Karyoni nggak? Seperti apa sih kejadiannya atau gimana nih tim Indonesia berbagi apa pemikiran gitu Kak mungkin? Ya kita tukar pikiran dengan ya ini yang poin-poin yang harus yang bertanggung jawabnya siapa aja gitu. Ya pada dasarnya ya sama-sama lah pemikirannya sama juga. Ini ya memang yang harus bertanggung jawabnya BWF. Memang buat siapa-siapa ya kita nggak bisa menyalahkan pihak kita seperti kayak di Thailand ini. Thailand itu pemerintah mendukung dan juga dalam soal budget itu untuk bisa menjalankan itu semua ini ya. Kalau kita tahu kan kayak mungkin kita nggak bisa salahkan organisasi tim badminton England ataupun pemerintah England gitu, Inggris gitu. Tapi yang kita bilang kan yang disayangkan itu kan dari pihak BWF-nya aja gitu. Jadi itu pandangan saya sama Rioni yang kita berdiskusi ya hampir sama lah. Istilahnya bukan hampir sama lah. Oke, sama bahwa ini apapun ini tetap aja harus di-push ke BWF gitu. Ya. Sedangkan dia sudah tahu gitu kan, bahwa masuk ke Inggris itu harus ada isolasi mandiri 10 hari. Kenapa tidak terjadi bahwa itu tidak diinformasikan gitu, dan itu dia harus dijalankan semua negara yang masuk ke mana? Yang olehkan itu dia harus datang at least 10 hari. Dalam 10 hari, dalam 10 hari itu 2 hari mungkin semua harus di kamar, terus habis itu harus berikut latihan, tapi harus ikut bubble semua gitu kan, sampai di waktu bertanding itu udah terhitung 10 hari. Gitu. Semua sudah bebas kan, mau terjadi apa nanti kalau tinggal ada yang dapat yang negatif, ya dia sendiri yang diisolasi, yang lain tetap main gitu kan. Nah, ini kan harusnya BWF dia harus tahu itu gitu, kalau saya lihat gitu kan. Ya itu yang saya juga bicara sama Rioni, ya pandangan sama juga. Ya. Kak, dengan kasus kemarin ada ketidakjelasan peraturan dan sikap dari BWF yang kurang berkenan gitu untuk negara tertentu. Kak Eki sendiri harapannya ke depannya apa untuk BWF? Karena kan masih banyak nih Kak, ke depannya bakal ada turnamen besar, bahkan Olimpiade juga ada di tahun ini. Iya, kalau kita lihat memang kan sekarang ini apalagi Olimpiade nih. Olimpiade yang pasti akan terjadi lebih ketat lagi gitu kan. Iya kan. Nah ini suatu yang BWF harus benar-benar menjadi satu pembelajaran gitu kan, dan itu pembelajaran itu bukan menjadi satu harus di note, tapi itu harus menjadi suatu ada tindakan gitu, tindakan untuk bisa lebih baik lagi gitu kan. Contohnya juga kita bicara seperti gini simpelnya,